Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan di pagi menjelang siang atau siang ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan taufik hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita kaum muslimin, melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa mari senantiasa kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi waktu-waktu kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan satu bab faidatun al-inabatu ila Allah ta'ala, tentang berkaitan dengan inabah kepada Allah Ta'ala. Para ulama menyebutkan inabah maknanya ialah taubat. Setiap manusia, ya, selain dari kalangan para nabi, sangat berpotensi besar melakukan satu dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti sering, di atas huruf ta itu pakai tasdid, artinya sering. Khata, anak cucu Adam itu sering berbuat dosa, dan sebaik-baik mereka ialah yang senantiasa bertobat. Dosa tobat lagi, dosa tobat lagi, dan selalu minta pertolongan agar senantiasa dijaga, agar terhindar dari dosa. Kita berpeluang melakukan dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Bayangkan kalau tidak ada pintu tobat, manusia masuk neraka semua. Bahkan kalaupun manusia tidak punya dosa sedikit pun, dia masuk surganya bukan karena dia menjauhi dosa, tapi murni karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu tidak bisa ditukar secara kontan, walaupun kita tidak punya dosa sedikit pun. Terlalu mahal surga itu sebenarnya diberikan kepada kita, kepada hamba. Itu hanya saking murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan dosa, Imam An-Nawawi, ya, rahimahullah ta'ala
memberikan syarat-syarat taubat. Yang pertama ialah an yaqla, berlepas diri dari dosa yang ia perbuat. Berlepas. Yang kedua, an yandam, ada perasaan menyesal. Kenapa dia berbuat dosa? Menyesal, tidak malah bangga, tidak malah cerita-cerita, aku pernah ini. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah ya'zam an la ya'uda abadan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tadi selama-lamanya. Maka ini 3 syarat yang harus terpenuhi. Kata Imam Nawawi, apabila syaratnya kurang satu saja maka tidak diterima taubatnya. Dan beliau menambahkan, apabila dosa itu kaitannya dengan sesama hamba, maka ditambah yang keempat ialah meminta kehalalan. Meminta kehalalan orang yang dizalimi. Apabila berkaitan dengan harta, maka dia harus mengembalikan harta. Apabila berkaitan dengan kehormatan, maka dia harus mengembalikan kehormatan saudaranya yang pernah ia celah, bagaimanapun caranya. Ini dari pembahasan Imam Nawawi. Sebelum saya bacakan kalamnya Imam Ibnu Qayyim. Jadi taubat itu ialah ar-ruju, kembali dari jauhnya kita, yang awalnya kita sudah terlalu jauh dari Allah, menuju kepada kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-inabatu hiya uquful qalbi ala Allah azza wa jalla kal i'tikafil badani fil masjid. Kalau pakai bahasa Ibnu Qayyim, ini berat untuk diamalkan, ya, kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik. Yang namanya taubat, inabah, ialah beriktikaf atau al-uqufu. Uqufu maknanya lazimah, yalzamu. Ada yang maknanya makasa yang khusyuk, yakni dia melazimi untuk senantiasa berada di situ. Ya. Dia melazimkan hatinya untuk senantiasa Allah itu ada di hatinya. Hati-hati, bukan maksudnya ini wahdatul wujud, bukan ya. Artinya dia selalu mengingat Allah, bukan zatnya Allah dikekne hati, enggak. Jangan salah tompo. Jadi hatinya selalu memikirkan Allah. Sebagaimana seseorang yang mengharuskan dirinya tetap berada di masjid ketika iktikaf. Orang yang iktikaf, kalau belum selesai dia iktikaf, tidak boleh dia keluar masjid kalau tanpa ada uzur. Setiap dia keluar masjid maka batal iktikafnya. Sebagaimana iktikafnya hati, maka hatinya harus senantiasa memikirkan Allah. Dimanapun, kapanpun dia ingat Allah. Kata beliau, dan hakikat wa hakikatu dzalika uquful qalbi ala mahabbatihi wa dzikrihi wal ijlali wa ta'zim. Hakikat dari melazimi hatinya selalu bergantung kepada Allah, selalu memikirkan Allah, ialah dia senantiasa mencintainya. Mencintai. Kenapa? Allah yang memberi kenikmatan. Mengingatnya, mengagungkan Allah. Ini dari sisi hati. Maka ketika hati sudah bisa demikian, maka anggota badannya pun akan ikut. Kalau dia sudah mencintai Allah, takut kepada Allah, senantiasa bergantung hatinya kepada Allah, yakin Allah Maha mampu dari apa yang kita minta, dan Allah pasti akan menghukum bagi hamba-hambanya yang kufur, maka jawarih anggota badannya ini, kata beliau, akan ala ta'atihi bil ikhlasi lahu
wal mutaba'ati li rasulih. Anggota badannya akan senantiasa melakukan ketaatan dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk dari Rasulnya Muhammad SAW. Maka kata beliau, barang siapa yang hatinya ini tidak ada Allah, kosong dari zikir, maka akifa ala tamathili al-mutawi'ati, hatinya ini akan diisi selain Allah dari berhala-berhala. Berhala tempo dulu berbeda dengan berhala tempo sekarang. Smartphone Anda itu bisa jadi berhala di zaman sekarang kalau sampai melalaikan dari kewajiban. Bergantung hatinya, sampai lalai dari sholat, sampai lalai dari melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, menunaikan hak sesama hamba. Tergantung kita orang yang penggila mana. Penggila smartphone, penggila duit, yang mana? Beliau menukil ayat surat Anbiya ayat 52. Mahadihil tamathilu lati antum laha akifun. Ini perkataan Ibrahim kepada ayahandanya dan juga kaumnya. Apakah ini patung-patung ya yang kalian buat sendiri dan kalian sembah? Tok gawe dipahat-pahat dhewe, disembah-sembah dhewe. Ketika mereka takut dari wabah penyakit, ketika tidak punya anak, tidak punya rezeki, maka meminta, hatinya bergantung kepada tamasil-tamasil ini tadi, berhala-berhala ini tadi. Maka kata beliau, fata'alluqul qalbi bi ghairillah wastighaluhu bihi wa rukunu ilaihi wuqufu minhu ala tamasilil lati qamat bi qalbihi. Barang siapa yang hatinya tidak tersibukkan dari senantiasa mengingat Allah, ketaatan kepada Allah, takut dari ketika melakukan dosa, mengingat Allah, maka hatinya akan tersibukkan dengan tamasil-tamasil, dengan selain Allah yang melalaikan. Kalau bahasanya Imam Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Ighasatul Lahfan atau Jawabul Kafi, itu seseorang yang hatinya kosong dari Al-Quran pasti akan diisi musik. Kalau hatinya itu condong sering dengerin musik, pasti hatinya kosong dari Al-Quran dan tidak bisa itu digabungkan dua-duanya masuk ke hati, tidak bisa. Ini kata Imam Ibnu Qayyim ketika beliau membantah perkataan ulama yang membolehkan musik. Karena apa? Tidak bisa digabungkan. Ya. Maka barang siapa yang hatinya tidak bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi ancam, Nabi peringatkan, ta'isa abdul dinar wa ta'isa abdul dirham. Ya. Ta'isa, celaka, hamba dinar. Dia cari uang tapi orientasinya dunia, akhirat no. Dia cari dunia tapi ketika sudah azan tetap jalan dunianya, tidak mau berhenti. Padahal bukan kondisi darurat. Salah satu atur contoh sholat mulai. Celaka hamba dirham. Dalam riwayat yang lain, wa innam yu'ta sakhita. Orang itu berbuat baik, diundang ceramah nanti-nanti, ya. Tapi kalau tidak dikasih dunia, dia marah-marah. Atau kalau tidak dipuji, wah ini ustadz pinter, dia marah-marah. Karena dunia, gila harta, gila sanjungan, supaya diustadkan, diidolakan. Kalau tidak digagas, dia marah-marah.
Karena hatinya kosong dari mengingat balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan ketika melakukan ketaatan terus jenengan merasa atine anyel karena enggak ada yang memuji, atine anyel ngopo kok aku taat terus kok izin melarat wae, hati-hati. Jadi ini ada kholal ini, ada celah, ada cacat pada amalan jenengan. Keikhlasan jenengan dipertanyakan. Ta'isa wa takasa idza syika falan takosa. Kalau orang sudah menjadi hambanya, budaknya dunia, budaknya rupiah, budaknya dirham, na'udzubillah, budaknya wanita, budaknya jabatan, nanti sebentar lagi menghalalkan segala cara, menjatuhkan lawan politiknya, ben iso dipilih. Ketinggalan nek sing resik sithik. Saya enggak katakan semuanya reget, tapi kita sing resik sithik. Semoga Allah berikan pemimpin yang adil nanti. Apabila dia mendapatkan kesusahan, orang yang tadi hambanya lalu, hambanya ini, hambanya itu, hambanya ini, tidak hambanya Allah, ya. Ketika dia mendapatkan kesusahan, maka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka derajat seorang muslim, hamba yang paling tinggi ialah derajat ihsan. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin atau ihsan. Ya. Ketika ia beribadah, seakan-akan dia melihat Allah. Atau kalau dia tidak mampu seakan-akan melihat Allah, dia yakin kalau Allah itu senantiasa melihatnya. Ketika dia ibadah, sholat misal, bisa mempraktekkan seperti ini, maka lebih mudah ketika dipraktekkan di luar ibadah, yakni ketika keseharian. Baik dilihat orang lain ataupun ketika tidak dilihat orang lain, dia hati-hati, warok dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Capek mas, susah, penuh cobaan. Seperti itu. Seseorang yang salik, orang yang salik, yakni orang yang berjalan menuju keridhaan Allah Ta'ala, itu memang berat. Tapi yakin insya Allah nanti ini ada hentinya, yakni ketika kaki kita menginjakkan nanti di surga. Imam Ahmad sampun cukup ketika itu, ya, mengajar hadis. Rambutnya pun putih danten, jenggotnya putih danten, bajunya ini kena tinta, ya, wis watu-watu mungkin. Mondong kitab itu, ngajar murid-muridnya. Murid-muridnya asik ngesak nih. Wahai imam, sampai kapan? Mbok yo leren ganti muridnya sing ngajar. Duduk manis gajah itu maksudnya. Ya. Apa jawab Imam Ahmad? Tidak. Ya. Sampai saya tidak akan berhenti melakukan thalabul ilmi, menuntut ilmu ini, atau ketaatan-ketaatan yang lain secara umum, sampai kaki saya menginjakkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada negeri ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana wa la ta'murina wa ansurna ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makan wa damir a'da'ad-din wa damir a'da'ad-din wa damir a'da'ad-din ya Allah ya Razzaq.
agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.